Sudah bisa kita mulai? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita semua mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita semua taufik, bimbingan, sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk bisa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selama kita hidup di atas dunia ini, kita diberikan kemudahan untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan tauhid. Hari ini kita akan bahas, kalau di saya ini bab yang ke-10 yang judulnya tentang larangan menyembelih hewan sembelihan karena Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang biasa digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah. Itu bab yang ke-10. Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwa menyembelih itu bagian dari ibadah, Pak, ya. Fasholli li rabbika wanhar. Laksanakanlah salat dan lakukanlah penyembelihan lillahi ta'ala, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun di dalam ayat yang lain yang sudah kita bahas, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah ya Rasulullah kepada umatmu itu, sesungguhnya salatku, wa nusuki sembelihanku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan dalam hadis Rasulullah bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih bukan karena Allah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat Nabi bercerita, ada orang yang masuk neraka gara-gara lalat, ada pula yang masuk surga gara-gara lalat. Para sahabat berkata, fa kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa seperti itu ya Rasulullah? Diceritakanlah oleh beliau, ada dua orang laki-laki yang melewati satu kaum yang menyembah berhala. Mereka dilarang lewat dari tempat tersebut kecuali harus memberikan tumbal. Apa itu tumbal, Pak? Persembahan. Maka dikatakan kepada laki-laki yang pertama, qarrib walau dzubaban,
sembelihlah sesuatu untuk berhala kami walaupun hanya seekor lalat. Maka dia melakukannya, Allah murka kepadanya, dimasukkanlah dia ke dalam apa? Api neraka. Lalu dikatakan kepada orang yang kedua kalimat yang sama, maka dia menjawab, aku tidak mungkin menyembelih sesuatu, mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah. Maka akibatnya dia dibunuh, Allah ridho kepada dia, kemudian dia dimasukkan ke dalam apa? Surga. Itu ringkasan dari apa yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Hari ini kita akan bahas lebih spesifik. Ternyata para hadirin rahimakumullah, pembahasan tauhid itu spesifik sampai ke dalam pembahasan tempat di mana kita beribadah. Artinya begini Pak, boleh jadi ibadah yang kita lakukan lillahi ta'ala, artinya lillahi ta'ala karena Allah. Tetapi kalau itu dilakukan di tempat yang biasa digunakan untuk ritual kesyirikan, maka itu dilarang. Boleh jadi niatnya benar lillahi ta'ala, boleh jadi cara menyembelihnya itu apa Pak? Benar, sesuai dengan aturan syariat. Misalnya pisaunya diapakan? Ditajamkan, lalu hewannya dibaringkan menghadap kiblat. Ketika akan menyembelih membaca apa misalnya? Bismillahi Allahu Akbar. Artinya urutan-urutan yang ditentukan oleh syariat boleh jadi terpenuhi. Tetapi kalau tempat yang digunakan untuk menyembelih itu adalah tempat yang digunakan oleh orang-orang musyrik untuk menyembelih apa namanya? Tumbal, ya, atau sesajin atau persembahan dan lain sebagainya, maka walaupun sembelihan itu lillahi ta'ala, maka itu dilarang. Dan tentunya ketentuan ini bukan hanya berlaku untuk masalah penyembelihan Pak, termasuk masalah sholat ya. Apakah boleh kita sholat di tempat ibadah orang Nasrani misalnya? Boleh atau tidak? Tidak, tentunya tidak boleh. Atau di kuil misalnya, atau di apa namanya, vihara atau apa istilahnya itu, vihara, itu tidak bisa ya. Ya, tidak boleh kita melakukan satu ibadah yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala tetapi dilakukan di tempat yang tidak tepat. Ya. Tapi mungkin muncul pertanyaan, Pak. Bukankah Nabi ketika di Mekah melaksanakan sholat di Masjidil Haram, padahal di situ ada 300 apa? 60 berhala. Bagaimana kita menyikapi hal itu kira-kira? Tentunya kita katakan bahwa Masjidil Haram adalah awwala baitin wudi'a linnas, tempat ibadah pertama yang dibangun untuk manusia. Ya, inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi apa? Bibakkatal mubarakah. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk ibadah kepada Allah adalah kota Mekah, ada Ka'bah dan lain sebagainya. Di kemudian hari terjadi apa? Penyimpangan akidah, di mana orang-orang Mekah yang tadinya mereka ahlu tauhid, jazakumullah khair, mereka malah apa? Menyimpang menjadi penyembah berhala. Lalu kita dapatkan bahwa Nabi tetap ibadah di sana. Kenapa seperti itu? Karena yang menjadi ukuran adalah dasar dia dibangun, dasar dia didirikan. Artinya walaupun di sana ada 360 berhala, tetapi hukum asalnya tempat itu dibangun untuk apa Pak? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia melakukan apa? Pelanggaran, mereka melakukan penyimpangan, mereka menyembah
berhala. Tapi itu tidak mengeluarkan tempat tersebut dari fungsi aslinya. Apa itu fungsi aslinya? Sebagai tempat ibadah kepada Allah. Berbeda dengan tempat-tempat yang memang sudah identik dengan kesyirikan. Apa identik dengan kesyirikan? Barangkali ada satu tempat, ya, di sana ada satu pohon, yang mana di bawah pohon itu biasa disembelih apa? Hewan misalnya, untuk persembahan kepada jin misalnya. Maka boleh tidak kita di hari raya Idul Adha kita menyembelih di situ? Tidak diperbolehkan, berdasarkan nanti ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang akan kita bacakan. Lalu muncul pertanyaan sederhana di benak kita, kenapa harus sampai seperti itu? Bukankah Nabi yang berkata innamal a'malu bin niat? Betul tidak, Pak? Kenapa sih syariat sampai membatasi seperti itu? Bukankah syariat cukup mengatakan innamal a'malu bin niat, bahwa amal itu cukup tergantung niatnya? Ternyata tidak juga, Pak. Niat yang benar itu harus diikuti dengan cara yang apa? Benar juga. Dan salah satu cara yang benar itu adalah kita harus melaksanakan ibadah dalam kondisi kita berlepas diri dari segala bentuk atau syiar-syiar apa? Kesyirikan. Oleh karenanya kan kita selalu mengatakan dalam penjelasan la ilaha illallah, la ilaha illallah itu bukan sekedar kita hanya beribadah kepada Allah, tetapi la ilaha illallah itu berlepas diri dari segala bentuk apa? Kesyirikan. Baik kita berlepas diri dari orangnya, baik kita berlepas diri dari apa yang dijadikan sebagai sekutu bagi Allah, bahkan lebih jauh dari itu, kita berlepas diri dari tempat yang biasa digunakan untuk apa? Kesyirikan. Lalu bagaimana, Pak, kalau kita lihat tempat-tempat ibadah di banyak negeri yang merupakan perubahan dari tempat ibadah non-muslim, seperti apa yang di Turki itu, Hagia Sophia misalnya. Bagaimana kita mengomentari itu? Ya, tentunya dia sudah dialihfungsikan secara total. Artinya bukan lagi identik dengan tempat yang apa? Digunakan untuk beribadah kepada selain Allah. Artinya benar-benar bahkan dalam satu pendapat ada yang mengatakan bahwa sudah dibeli oleh siapa itu? Sultan Muhammad Al-Fatih. Ada lagi yang berpendapat tidak dibeli, tetapi diambil karena saat itu umat Islam masuk dalam kondisi peperangan. Dan dalam kondisi peperangan berbeda dengan kondisi damai. Dalam kondisi damai umat Islam masuk ke satu negeri, maka hak properti, tanah, bangunan itu tidak diambil. Tetapi kalau masuknya dari jalur peperangan, dari jalur penaklukan, maka semua tanah, semua properti, bangunan yang ada di atasnya itu berpindah kepemilikan menjadi milik siapa? Kaum muslimin. Artinya kalau itu memang yang tadinya dia tempat peribadatan orang non muslim, di kemudian hari dibeli dalam satu riwayat, atau dalam riwayat yang lain dikatakan diambil alih karena dikuasai dengan jalur jalur peperangan. Secara otomatis apa yang mereka miliki berpindah kepemilikan kepada kaum muslimin, maka hilanglah sifat identiknya. Ya, sama seperti kita dahulu berbicara tentang sebagian ulama termasuk di Indonesia itu melarang pakai yang ditaruh di leher itu dasi atau apa. Pernah nggak Bapak dengar itu? Dulu di awal-awal kemerdekaan ya. Karena dianggap itu adalah budaya barat dan identik dengan kebiasaan orang Nasrani misalnya, orang kafir. Walaupun di kemudian hari sifat kekhususan itu telah menjadi hilang. Yang tadinya barang itu yang namanya
Dasi identik dengan orang-orang Nasrani, di kemudian hari saking banyaknya orang Islam yang menggunakannya di banyak negeri, bukan hanya di Indonesia, maka sifat identiknya menjadi menjadi hilang. Maka otomatis bukan lagi menjadi syiar orang-orang orang Nasrani. Tapi ada bentuk-bentuk pakaian mereka yang sampai sekarang masih menjadi syiar agama mereka. Misalnya topi yang biasa dipakai oleh siapa itu? Paus atau apa namanya itu, yang ditaruh di atas begitu kan? Itu boleh nggak orang Islam misalnya berinovasi memproduksi peci yang seperti itu buat sholat? Tentunya tidak boleh, karena kita katakan itu adalah identik. Atau orang Islam misalnya menggantungkan salib dan lain sebagainya, atau rambutnya diapain Pak? Kayak orang Yahudi itu dia di bagian cambangnya diperintil begitu ya, dibuat ikal. Itu tentunya masih identik dengan dengan orang Yahudi. Ini poin yang akan kita bahas. Sekarang kita ingin memasuki dalilnya Pak. Mana dalilnya tidak boleh menyembelih hewan karena Allah di tempat yang biasa digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya yang beliau pakai adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surah At-Taubah ayat 108. Surah apa? At-Taubah ayat 108, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la taqum fihi abada, janganlah kamu melaksanakan salat di dalamnya selamanya. Masjid apa ini Pak? Jangan kamu melakukan salat di dalamnya. Di dalam masjid apa? Masjid Dirar. Apa itu Masjid Dirar Pak? Masjid yang dibangun untuk tujuan kufron wa tafriqan wa irsadan, sebagaimana yang Allah ceritakan di Quran ya. Jadi dahulu ada masjid yang dibangun oleh Nabi, namanya masjid apa itu? Yang pertama dibangun di kota Madinah namanya Masjid Quba. Itu namanya Masjidun Ussisa ala Taqwa, masjid yang dibangun di atas dasar ketakwaan. Apa yang terjadi di kemudian hari? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik bersatu untuk membangun masjid tandingan. Jadi Masjid Quba ini dibuat masjid masjid tandingan. Tetapi masjid tandingan ini yang kemudian hari disebut oleh Allah dengan istilah Masjid Dirar, itu dibangun bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dibangun atas tujuan kufron. Apa itu kufron? Kekafiran. Wa tafriqan. Apa itu tafriqan? Dibangun untuk tujuan memecah belah kaum muslimin. Wa irsadan liman haraballaha wa rasulah, dan sebagai base camp, tempat berkumpul orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tapi uniknya Pak, itu mereka sebut sebagai masjid. Ini kan luar biasa ini. Jadi orang-orang munafik tidak berani terang-terangan menunjukkan kebencian mereka kepada umat Islam, tidak berani. Maka mereka pakai jubah keislaman, mereka pakai peci yang identik dengan kaum muslimin. Bahkan tidak jarang dalam beberapa kasus seperti yang pernah terjadi di zaman Nabi, mereka sepakat untuk membangun yang namanya masjid. Ini luar biasa berarti ya. Dan sebagaimana sudah kita ketahui, kemunafikan itu baru dikenal oleh umat Islam kapan itu Pak? Di Mekah ada tidak munafik? Ketika Nabi belum hijrah ke Madinah, sudah ada belum munafik?
Belum. Bahkan kalau di Mekah kebalikan dari munafik. Apa itu kebalikan dari munafik? Mereka sembunyikan keimanan, mereka tampakkan seolah-olah mereka belum berkebalikannya. Kalau di Mekah itu kebalikannya. Banyak di antara para sahabat yang menyembunyikan keislamannya, menyembunyikan keimanannya, seolah-olah mereka belum masuk Islam. Tapi ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau telah memiliki wilayah, memiliki kekuasaan, ada rakyatnya, ada pemerintahannya. Mulailah orang-orang kafir yang tidak suka kepada Islam, mereka mencari cara untuk memusuhi umat Islam dengan cara apa namanya, sembunyi. Salah satu apa namanya, terobosan, Masya Allah, ada terobosan yang mereka buat. Mereka membangun namanya Masjid Dirar. Dibangunnya di mana, Pak? Dibangun dekat dengan Masjid Quba. Dan saat itu sebenarnya sudah tinggal peresmian. Jadi kalau zaman sekarang Nabi udah tinggal apa itu? Potong pita atau tanda tangan. Hanya saja saat itu Nabi alaihi salatu wassalam pergi bersama para sahabatnya, kalau saya tidak salah, ke Tabuk. Tabuk, Pak. Tabuk itu nama daerah sekarang di Saudi, berbatasan dengan wilayah apa itu, negeri Syam ya. Entah itu Yordania atau Libanon atau Syria, itu namanya daerah apa? Daerah Tabuk, yang saat itu dikuasai oleh orang-orang Romawi. Maka Nabi berangkat bersama para sahabatnya. Nabi bilang, udah, masalah peresmian masjid nanti aja. Kalau saya sudah pulang dari mana? Dari Tabuk, nanti kita apa? Resmikan masjidnya. Karena Nabi tidak tahu bahwa ternyata itu adalah masjid apa namanya? Dirar. Singkat cerita, pulang Nabi dari Tabuk, di pertengahan jalan turun ayat ini. Turun ayat ini. Surat apa tadi itu? At-Taubah ayat 108. Jadi Nabi dalam perjalanan pulang dari mana? Dari Tabuk, mau kembali ke Madinah, di pertengahan jalan apa? Turun ayat ini. Apa kata Allah? La taqum fihi abadan. Apa artinya, Pak? Jangan kamu takum, melaksanakan salat fihi, di dalamnya, abadan. Tapi pertanyaannya untuk kita semua, Pak, ini kita lagi bahas salat atau lagi bahas menyembelih? Pertanyaan saya untuk kita semua, apakah dalil yang beliau gunakan ini sudah sesuai untuk materi yang sedang disampaikan ataukah belum menurut bapak-bapak? Ini konteksnya kan sholat, la takum fihi abadan, sedangkan judulnya adalah apa? Larangan menyembelih hewan karena Allah di tempat yang biasa digunakan menyembelih untuk selain. Ada korelasi atau tidak, Pak? Ada korelasi ya? Karena di dalam ayat yang sudah kita baca di pertemuan sebelumnya, Allah merangkaikan antara sholat dengan penyembelihan. Betul, Pak ya? Karena di ayat yang sebelumnya yang sudah kita bahas, Allah merangkai antara sholat dengan penyembelihan. Apa itu? Fasalli li rabbika wanhar. Sholat dan menyembelihlah li rabbika. Apa itu li rabbika? Niatnya hanya karena Allah. Atau ayat sebelumnya yang sudah kita bahas, inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku dan sembelihanku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sembelihan setelah apa, Pak? Salat. Maka sebagaimana salat itu adalah lillahi ta'ala, maka menyembelih itu apa? Lillahi ta'ala. Itu dia. Berarti ayat ini bisa nggak dijadikan dalil untuk materi kita hari ini? Bisa. Ya, dibisa-bisain aja, Pak. Tapi ya memang secara logis bisa. Apalagi nanti kalau kita baca dalil yang kedua. Kalau dalil pertama mungkin konteksnya itu adalah masalah apa? Salat. Walaupun tadi kita katakan bahwa antara salat dan penyembelihan itu
satu kesatuan. Fasholli li rabbika wanhar. Kalau Bapak baca dalam tafsir Quran, fasholli li rabbika wanhar ditafsirkan oleh sebagian ulama, fasholli li rabbika, laksanakanlah salat karena Allah, beres salat nyembelih. Salat itu maksudnya salat Idul Adha yang diikuti oleh apa? Prosesi penyembelihan. Jelas atau tidak para hadirin? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la masjidun, sungguh masjid, ussisa ala taqwa, yang dibangun di atas ketakwaan, min awwali yaumin, dari hari pertama, ahaqqu, lebih utama, antaquma fihi, untuk kamu mengerjakan salat di dalamnya, fihi, di dalam masjid itu, rijalun, ada sekelompok laki-laki, yuhibbuna ayyatatahharu, yang mereka senang bersuci. Di Masjid Kuba ada orang yang senang apa? Bersuci. Kalau di Masjid Madinah ada enggak yang senang bersuci? Di Masjid Kuba kata Allah ada orang-orang yang senang bersuci. Kalau di Masjid Nabawi ada enggak yang senang bersuci? Kenapa dikhususkan di Masjid Kuba? Jawabannya Pak, karena dahulu kita tahu tentunya dalam ajaran syariat Islam, kalau kita bicara istinja, membersihkan kotoran setelah kita selesai buang hajat, itu ada dua metode. Ada metode dengan menggunakan benda yang kering, pernah dengar ya? Itu namanya istijmar. Ada ketentuan tidak boleh kurang dari 3 buah batu. Harus digunakan searah. Nggak boleh seret buang, kan begitu. Tidak boleh kurang dari 3 buah batu. Itu namanya dalam ilmu fikih namanya apa itu? Istijmar. Ada juga tata cara menghilangkan najis itu menggunakan air. Kita istilahkan dengan apa? Istinja. Apa namanya? Istinja. Mohon maaf, selesai kita buang hajat, kita bahasa kitanya apa namanya Pak? Cebok begitu ya. Kita membersihkan bekas kotoran. Itu dalam istilah ilmu fikih namanya apa? Istinja. Pertanyaan saya untuk bapak-bapak, harus dua-duanya atau boleh memilih salah satunya? Hah? Tergantung kondisi. Artinya kalau ada air, kalau nggak ada air pakai batu. Boleh memilih. Artinya walaupun ada air boleh pakai batu. Kadang kita mohon maaf, zaman sekarang itu di bandara atau di mall-mall yang mewah begitu kan, itu sampai bingung kita cara istinjanya. Apalagi kalau kita bawa keluarga dari kampung yang mereka nggak pernah masuk ke situ Pak ya, itu sampai kebingungan. Saya tanya, kenapa lama sekali? Apa di toiletnya nggak keluar? Iya bingung katanya. Apa namanya? Bingung cara istinjanya karena nggak ada air buat apa? Semprot. Cuman dia lihat ada tisu kan di sebelah kiri atau di sebelah kanan begitu. Jadi dalam kajian fikih betul yang Mas bilang itu, bahwa kita boleh memilih salah satunya. Boleh memilih bahkan kalaupun ada air. Hanya saja ada ketentuan. Tadi kalau kita harus menggunakan sesuatu yang kering, pastikan yang kering itu adalah suci. Ya, tidak boleh dalam bentuk kotoran yang sudah kering ya tidak bisa dijadikan alat pembersih, atau tidak boleh kata Nabi dalam bentuk apa tuh tulang ya. Tulang itu tidak boleh, tapi boleh dalam bentuk yang kering dan suci. Itu yang pertama. Aturan yang kedua, tidak boleh kita menggunakan kurang dari 3 buah benda yang kering. Artinya kalau tisu itu harus ada 3 apa Pak? 3 lipatan, 3 lembar yang dilipat begitu. Ya, itu paling minimal. Nah, kenapa orang-orang yang ada di Masjid Kuba
disebutkan oleh Allah, fihi, di dalamnya, rijalun, ada sekelompok laki-laki, yuhibbuna ayyatatahharun, mereka senang bersuci karena mereka mempelopori penggabungan antara air dengan batu. Jelas tidak Pak? Karena orang-orang yang ada di Kuba, mereka menjadi pelopor. Apa itu pelopor? Menjadi orang-orang yang mula-mula menyatukan antara istinja menggunakan apa? Menggunakan benda kering dengan air. Tadinya kan boleh memilih itu salah satunya, tetapi mereka saking sukanya mereka bersuci, maka mereka gabungkan antara keduanya. Ya, kata para ulama, benda yang kering menghilangkan yang terlihat, sedangkan cairan menghilangkan najis yang tidak terlihat. Jelas atau tidak Pak? Jadi yang kering, baik itu berupa tisu ataupun berupa apa, misalnya daun, boleh Pak? Daun apa? Daun yang kering. Nah, apa namanya? Benda yang kering itu menghilangkan yang kelihatan. Adapun air menghilangkan yang apa? Yang tidak terlihat. Maka disitulah kata Nabi, sebabnya orang-orang yang tinggal di Kuba itu dipuji oleh Allah, fihi rijalun yuhibbuna tahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah itu suka orang-orang yang bersuci. Jelas para hadirin rahimakumullah. Masjid Kuba itu di dalam kota Madinah Pak ya. Disunnahkan kalau kita datang ke Masjid Kuba, sholat 2 rakaat, pahalanya seperti umroh ya. Dalam satu riwayat dikatakan apa? Sholat di Masjid Kuba itu ka'umroh, seperti pahala melaksanakan apa? Umroh. Jadi kalau masjid yang ada keutamaannya berarti jadi 4 ya. Masjidil Haram 100.000 kan, lalu ada Masjid Nabawi 1.000, dalam riwayat berapa itu? 1.000, kalau saya tahu 5.000 sholat di Masjid Nabawi. 1.000 ya. Ada masjid satu lagi Al-Aqsa ya, 500 dalam riwayat. Dan yang satu lagi masjid apa? Kuba, sholat di dalamnya ka'umroh kata Nabi, seperti mendapatkan pahala apa? Umroh. Kalau di masjid kita ini bisa tidak dapat haji umroh? Bisa nanti. Tapi harus di waktu-waktu tertentu salat isyraq. Tapi kalau di masjid yang 4 itu Pak, kapanpun kita salat dapat pahalanya. Kalau di sini hanya di momentum-momentum apa? Tertentu ya. Bisa juga kita salat di sini tapi pahalanya seperti 80 tahun kita salat Lailatul Qadar. Tapi itu setahun satu kali, yaitu kalau kita salat di masjid ini berbarengan dengan malam Lailatul Qadar ya. Sebentar lagi insyaallah Pak ya. Berapa waktu lagi ke Ramadan ini? Berapa hari lagi? Sebulan Pak. Kalau dari lembaga Falakiyah Muhammadiyah itu sudah mengeluarkan rilis bahwa Ramadan hari Kamis ya, tanggal 23 Maret. Itu kalau Muhammadiyah sudah apa? Mengeluarkan apa namanya? Hasil hisab namanya ya. Kalau pemerintah kan masih menunggu nanti ru'yatul hilal ya. Tapi kalau saudara kita di Muhammadiyah itu beberapa hari yang lalu sudah mengeluarkan apa? Rilis tentang Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, semuanya diborong udah beres. Nah, kalau tidak ada halangan, kalau kita berpatokan ke hisab itu diprediksi bulan depan, bulan Maret insya Allah, itu hari Kamis tanggal 23, itu jatuhnya tanggal 1 Ramadan. Mudah-mudahan disehatkan badan kita semua, dikuatkan iman dan Islam kita. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin.
Baik, sekarang kita membacakan dalil yang kedua, para hadirin rahimakumullah. Dalil yang pertama saya rasa jelas ya, yaitu firman Allah di surat apa tadi? At-Taubah, ayatnya berapa Pak? 108. Sekarang kita memasuki dalil yang kedua. Kalau dalil yang pertama itu ayat Quran, maka dalil yang kedua adalah hadis, ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, ya, dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud, dan hadis ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Coba kita lihat. Dari seorang sahabat yang bernama Thabit ibni Dhahhak. Thabit ibni Ad-Dhahhak. Apa kata beliau? Mari kita simak. Nadhara rajulun an yanhara ibilan bibuanata. Ada seorang laki-laki yang bernazar. Nazar apa itu Pak? Nazar, janji untuk melakukan ibadah, ya. Janji kepada Allah untuk melakukan satu ibadah. Artinya dia mewajibkan atas dirinya sesuatu yang sebenarnya syariat tidak mewajibkannya. Jelas Pak ya? Jadi syariat tidak mewajibkan dia nyembelih. Syariat tidak mewajibkan dia puasa selain puasa Ramadan, tapi dia mewajibkannya atas dirinya. Ya, nanti nazar kan ada banyak macamnya ya. Ada nazar memang terkait dengan satu urusan, misalnya kalau anak saya lulus di kampus A, saya akan berpuasa misalnya sekian hari, itu namanya nazar. Dan terkadang ada orang yang bernazar bukan karena apapun, dia hanya berkata saya bernazar, ya, akan menyembelih seekor bulan depan misalnya, saya bernazar akan menyembelih seekor domba atau seekor sapi, itu nazar juga, ya. Dan hukum melaksanakan nazar apa Pak? Wajib, ya. Yufuna bin nadhri, surat Al-Insan. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka senantiasa melaksanakan nazar. Telah bernazar seorang laki-laki menyembelih ibil. Apa itu ibil? Onta. Bibuanah, di satu tempat yang namanya buanah. Ada yang janggal nggak Pak? Ada yang janggal tidak? Ngapain ditentuin tempatnya gitu ya? Ngapain dia bernazar tapi ditentuin? Umumnya orang kalau nazar nyembelih domba misalnya, ditentukan nggak tempatnya? Enggak. Kalau anak saya sakit, saya sembelih 1 ekor sapi. Kalau anak saya sembuh dari sakit, saya sembelih seekor. Yang dinazarkan hanyalah sembelihannya, bukan apanya, bukan tempatnya. Tempatnya nggak masuk dalam nazar. Tapi ini kasusnya aneh, karena dia bernazar ingin menyembelih onta, tapi dinazarkan juga apa? Tempatnya. Ini yang menjadikan Nabi apa? Curiga. Wah, ada apa ini dengan buanah? Ya, ada apa dengan buanah? Coba kita lihat. Fasa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka laki-laki ini menanyakan nazarnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi menjawab, hal kana fiha wathanun min wathanil jahiliyati yu'bad. Apakah di buanah itu ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang dahulu disembah? Qalu, mereka menjawab, tidak ada. Tidak. Kalau mereka jawab ada, kira-kira respon Nabi gimana? Oh, boleh. Itu. Ini inti dari bab kita nih Pak. Jadi Nabi nanya dulu, kamu ini nazar ingin nyembelih onta, baik. Tetapi yang jadi pertanyaan, kenapa harus di tempat yang namanya buanah?
Apakah dulunya di masa jahiliyah di situ ada berhala yang disembah di masa-masa jahiliyah? Maka sahabat menjawab apa? Enggak ada ya Rasulullah. Kalau seandainya dijawab ada gimana? Gak bisa. Nazar itu masuk kategori nazar maksiat. Kalau nazar maksiat gak boleh dilaksanakan. Tapi jawabannya apa? Tidak ada. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam kembali bertanya, fahal kana fiha idun min a'yadihim, apakah di tempat itu biasa dilaksanakan ritual? Id itu bisa diartikan ritual, bisa juga diartikan pesta, bisa juga diartikan hari raya. Apakah di tempat itu biasa digunakan berhari raya oleh orang-orang musyrik? Kan ada Pak ya, kayak di kita itu tempat-tempat yang memang biasa digunakan untuk apa tuh? Sesajen ya, apa namanya, macam-macam lah istilahnya itu, kirap apa misalnya, ada ruatan, itu kan tempatnya khusus di tempat tertentu, artinya nggak pindah-pindah di satu tempat ya. Kalau kita pergi ke tempat-tempat yang memang sejak dahulu identik dengan apa tuh namanya mitos, seperti apa istilahnya pantai selatan ya, itu kalau mereka bikin ritual, apakah tempatnya pindah-pindah? Tidak Pak, ada satu tempat khusus. Kalau Bapak pergi ke Pelabuhan Ratu itu ada apa? Tempat khusus. Saya pernah dulu sekitar tahun 2000 berapa itu, 2012 atau 2013, saya pernah sama teman-teman menyengaja diri ya, kita menyengaja berangkat dari Bogor ke Pelabuhan Ratu itu hari Kamis sore, malam Jumat Pak ya. Nyampe sana sekitar jam-jam 8 kurang lebih. Kita sewa semacam kayak di Pelabuhan Ratu itu, kalau Bapak pernah ke sana, ada semacam apa kayak apa gazebo atau apa itu ya, yang disewa-sewakan itu buat kita istirahat, naruh barang di pinggir pantai itu. Kita sampai di situ jam 8, sekitar jam 9 tiba-tiba datang apa? Serombongan orang yang apa? Yang bawa macam-macam lah sesajen ya, salah satunya adalah kepala apa? Kepala kerbau itu. Lalu dibuat ritual, ada mungkin 1 jam sampai kurang lebih jam 10. Ya teman-teman pada nonton dari jauh begitu kan, pengen lihat apa sih yang mereka lakukan. Kalau saya istirahat di apa? Di gazebo saat itu kan. Singkat cerita beres ritual, teman-teman bawa ke saya Pak. Ya, ada buah anggur. Karena kan dilempar ke laut, terhempas lagi apa? Balik lagi ke pantai. Tetapi yang kaget saat itu teman-teman bawa ada satu kotak ya, kotaknya dibuat seperti dari anyaman bambu, kotak yang dibuat dari anyaman bambu yang dibawa oleh teman-teman. Akhirnya dia bilang, Ustaz ini isinya apa ini? Buka kan. Akhirnya dibuka kan, pas dibuka itu saya menyaksikan sendiri saat itu ada boneka di dalamnya Pak. Boneka kayak boneka yang anak-anak kita bilang boneka Barbie atau apa itu ya, boneka yang wanita itu Barbie yang begitu. Tetapi yang aneh, saya sendiri melihat saat itu ya di tahun 2012 atau 13 itu di tubuhnya banyak diletakkan apa paku-paku yang kecil itu Pak. Kalau kita beli kemeja itu, kemeja baju pakaian itu kan suka ada apa kayak jarum tapi berbentuk seperti paku, ada bandulnya itu di atas kecil ya, ada pentulnya begitu ya. Itu banyak apa? Banyak pakunya. Akhirnya saya bilang ke teman-teman, udah lepas saja pakunya, udah Ustaz antum aja. Mereka pada ngeri juga apa melepaskan ya. Akhirnya ya Bismillah kita bilang mudah-mudahan dengan ini buhul sihirnya apa. Ini kan saya yakin ada orang yang sedang diapakan Pak, disihir atau apa begitu, kita lepas, kita buang begitu. Nah itu pengalaman yang pernah saya. Dan kenapa kita datang ke tempat itu ya, karena teman-teman memang cerita di tempat itulah yang sering dilakukan apa ritual itu. Artinya tempatnya nggak pindah-pindah, tetapi tempatnya di situ ya. Dan di atasnya itu kalau Bapak nanti ke sana ada semacam istana kepresidenan atau apa yang dikelola oleh Seknek itu, apa sekretariat negara ya. Itu katanya di situ dulunya tempat apa?
petilasan, suka apa tempat yang pernah dijadikan tempat apa bersemedinya apa Bung Karno atau Bapak nanti kalau ke sana kelihatan itu sebelah kiri jalan pas orang di apa di pinggir lautnya kan begitu. Nah, itu tempat seperti itu ada, bahkan di zaman siapa? Di zaman Rasulullah pun ada yang seperti itu. Maka Rasulullah bertanya, apakah di tempat itu biasa diadakan ritual-ritual orang-orang jahiliyah? Maka para sahabat menjawab apa? La, tidak ada. Artinya kalau seandainya mereka menjawab iya, kira-kira Nabi membolehkan atau tidak, Pak? Tidak akan, ya. Oleh karenanya ketika Nabi memastikan di situ tidak ada berhala dan Nabi memastikan itu bukan tempat ritual orang-orang musyrik, maka beliau bersabda, "Aufi binadharik." Laksanakanlah nazarmu itu, fa innahu sesungguhnya la wafa'a tidak boleh melaksanakan nazar fi maksiatillah yang sifatnya maksiat kepada Allah. Berarti mohon maaf, menyembelih hewan di tempat yang biasa digunakan untuk kesyirikan itu maksiat apa taat? Maksiat. Jadi Nabi definisikan begitu. Kalau seandainya di situ dulunya ada berhala atau di situ adalah tempat ritual kesyirikan, maka itu masuk kategori nazar maksiat. Kalau muncul pertanyaan begini, Ustadz, saya nggak nazar, tapi pengen aja nyembelih di situ, boleh atau tidak? Tidak boleh. Nazar saja yang wajib nggak boleh, nazar wajib ya. Kalau yang wajib saja nggak boleh, apalagi yang nggak nazar kan wajib. Kalau orang bernazar lalu meninggal, hutang bukan itu? Harus dibayar. Siapa yang bayar? Ahli warisnya. Kalau yang wajib saja nggak boleh dilaksanakan kalau tempat itu ada berhalanya atau digunakan untuk kesyirikan, apalagi yang tidak wajib. Ya. Lalu Nabi berkata, wala fi ma yamliku ibnu Adam, dan tidak boleh bernazar atas sesuatu yang tidak dimiliki oleh ibnu Adam. Jadi kalau kita tidak memiliki sesuatu, jangan kita nazar. Misalnya tanah yang di depan itu bukan punya saya, Pak. Jelas? Ya saya jangan bernazar. Kalau saya sembuh, itu tanah saya wakafkan ke masjid orang. Ya, itu bukan tanah punya saya. Jadi Nabi berkata apa? Wala fima la yamliku ibnu Adam. Tidak boleh bernazar atas sesuatu yang tidak dimiliki. Jelas atau tidak, Pak? Kalau pertanyaannya begini, Pak. Iya, di situ ada berhala, tapi sudah tidak ada berhalanya. Masih boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Kalau tempatnya masih identik dengan apa? Kesyirikan. Lain cerita kalau sudah dibuldozer, sudah diratakan, lalu dibangun di atasnya Islamic Center kayak yang di Jakarta Utara dulunya itu tempat yang Islamic Center yang kebakaran itu, Pak, yang di Koja atau di mana itu? Keramat Tonggak. Artinya dulunya itu tempat apa? Tempat prostitusi kan, Pak ya? Dulu kan, tahun berapa itu? Dia zaman Pak Sutioso. Tapi kan sebelum itu tempat prostitusi, tapi sudah diapain tuh? Diratakan semua, dibangun Islamic Center. Itu berarti kan sudah namanya alih alih fungsi, maka sifat identiknya sudah hilang atau belum? Sudah hilang. Tapi kalau dia masih berupa pohon, misalnya ada pohon keramat, pohon biasanya pohon apa yang keramat itu, Pak? Pohon beringin misalnya. Pohon beringinnya masih di situ, orang masih anggap itu angker dan lain sebagainya, maka belum boleh kita nyembelih. Tapi kalau satu waktu nanti tempat itu dijadikan perumahan atau dijadikan lingkungan masjid, lalu itu dijadikan halamannya atau dijadikan parkirnya, boleh tidak, Pak? Boleh, karena sifat keidentikan. Artinya orang tidak akan lagi ketika nyembelih di situ teringat dengan
kesyirikan. Ya, oleh karenanya dalam ajaran syariat kita itu kita menjauhi hal-hal yang bisa mengingatkan kita kepada maksiat. Oleh karenanya kalau kita nanti kaji masalah haji ya, ini agak kemiripan. Kalau kita kaji dalam masalah haji, di dalam pembatal haji itu kan mohon maaf bercampur badan. Kalau orang suami istri haji lalu sebelum dia tahallul yang pertama dia campur badan, maka hajinya dianggap batal. Konsekuensinya dia harus mengqadha. Repot sekali mengqadha, Pak. Daftar lagi ya berarti nunggu berapa puluh tahun lagi. Tapi begitulah ketentuan syariat, agar kita jadikan peringatan jangan sampai itu terjadi. Harus dia qadha. Lalu bagaimana kalau seandainya dia nanti berkesempatan mengqadha, dia tidak boleh bersamaan dengan istrinya, berduaan dengan istrinya di tempat di mana dia pernah melakukan hubungan itu. Diapain namanya? Dipisah, agar kejadian itu dia tidak teringat dengan peristiwa itu sehingga tidak mengakibatkan hal itu itu ada sampai seperti itu dalam kajian ilmu fikih. Kalau seandainya dia mengqadha, dia tidak mendatangi tempat itu, kalaupun harus mendatangi tempat itu, dia tidak boleh bersama siapa? Istrinya. Itu namanya dalam istilah syariat namanya sadduz zari'ah. Menutup pintu yang kira-kira akan mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang. Jelas atau tidak para hadirin ya. Dan juga bisa kita ambil, dan ini bagian akhir dari materi kita, bisa juga kita ambil dari materi kita hari ini adalah bahwa di antara semangat menjalankan syariat Islam itu adalah menyelisihi orang-orang kafir secara umum. Dan itu Bapak dapatkan dalam banyak syariat. Misalnya begini Pak, kalau di bulan Muharram kita puasa tanggal berapa? 10. Nabi bilang, kalau tahun depan saya masih ada umur, insya Allah saya akan puasa tanggal 9-nya. Jelas tidak Pak? Kenapa? Untuk membedakan dengan orang-orang kafir. Karena orang-orang Yahudi itu hanya tanggal 10, maka kita tambahin tanggal istilahnya Tasu'ah dengan Asyura, kan begitu. Atau contoh yang lain misalnya, Nabi berkata, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Yang membedakan puasa kita dengan puasa ahli kitab makan sahur. Artinya Nabi selalu punya semangat apa Pak? Berbeda dengan orang-orang kafir. Atau contoh yang lain misalnya, Nabi SAW bersabda, bersegeralah berbuka. Sesungguhnya ahli kitab tidak berbuka kecuali kalau hari sudah sangat gelap. Dalam riwayat, kalau bintang sudah terlihat. Jadi kalau bintang belum terlihat, artinya hari belum benar-benar gelap, itu orang-orang ahli kitab nggak mau berbuka. Tapi kalau kita justru sebaliknya, kita menyegerakan, namanya apa? Istilahnya apa itu Pak? Menyegerakan? Takjil atau takjil? Takjil atau ta'jil? Pakai ain atau pakai alif? Kalau Bapak bilang ta'jil, itu artinya menyegerakan. Ta'jil pakai ain. Tapi kalau takjil artinya menunda. Jadi jangan salah-salah ngomong. Nanti kalau ada orang Arab datang ke sini, ayo takjil, takjil. Mungkin mereka pikir ditunda, ini udah azan kok ditunda. Bukan takjil tapi ta'jil. Jadi perbedaan antara kalau pakai ain dengan pakai apa? Alif. Kalau pakai alif itu artinya menunda, ajal, dari kata ajal. Kita ini kan punya ajal, ajalnya nanti bukan sekarang, ada ajal. Ya, takjil artinya menunda sampai ajalnya, sampai waktunya. Tapi kalau ta'jil, ajjala yu'ajjilu, artinya apa? Menyegerakan. Disunnahkan ta'jil. Berarti setelah ta kasih tanda apa tuh? Tanda di atasnya. Tanda apa namanya Pak? Kayak tanda koma tapi ditaruh di atas sebagai penanda bahwa itu huruf ain, bukan huruf alif ya. Jadi ta'jil begitu.
Baik, ada pertanyaan para hadirin? Masya Allah, 3 langsung Pak ya. Bapak silakan dari kanan dulu. Baik, silakan. Sedikit Ustadz mengenai tempat yang tidak boleh digunakan untuk beribadah. Mungkin nggak berhubungan secara langsung. Nah sekarang ini kan beberapa bulan belakangan malah beritanya memang diekspos oleh pemerintah Arab Saudi mengenai pengembangan kota Al-Ula, Ustaz. Yang Nabi memerintahkan untuk menjauhi kota itu gitu. Nah sekarang tempat itu kan dijadikan tempat wisata, Ustaz ya gitu. Nah bagaimana kita sebagai Muslim menyikapi itu, Ustaz? Karena itu memang betul-betul dipromosikan gitu ya. Apakah bisa kalau kita selesai ibadah gitu ya kita jalan-jalan ke situ, Ustaz? Atau sebaiknya bagaimana, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Saudi sekarang banyak terjadi perubahan. Termasuk umroh itu ke depannya Bapak boleh langsung membeli tiket dengan syarat 2 tiket yang Bapak boleh beli, bukan 2 tiket, 2 maskapai. Jadi Bapak bisa langsung beli maskapai Saudi Airlines, itu nanti durasinya 4 hari, bolak-balik, tanpa harus menggunakan travel. Jadi Bapak tinggal beli tiket saja, bebas visa, itu udah langsung sudah mulai berlaku yang saya tahu itu. Ya, bebas visa itu kita beli, tapi dengan syarat harus menggunakan maskapai Saudi sama satu lagi Plias atau apa itu saya lupa. Bukan Emirates. FLAIS Flies atau apa gitu. Itu Flies begitu. Itu apa Pak? Itu pokoknya maskapai milik Saudi juga itu. Maskapai milik Saudi. Jadi Saudi sekarang banyak perubahan. Karena mereka punya visi 2030 atau apa itu kalau saya tidak salah. Mereka ingin lepas dari ketergantungan kepada minyak Aramco. Jadi mereka ingin fokus mengembangkan wisatawan, ya khususnya daerah-daerah yang tadinya nggak didatangin, sekarang tadi yang Bapak bilang itu dibuka. Disebutkan, saya pernah dengar riwayat bahwa ketika Nabi melewati negerinya orang-orang Madian atau kaum soleh, itu Nabi memerintahkan agar para sahabat berlindung kepada Allah dan bersegera. Tapi yang jadi kajian kita, apakah Nabi melarang untuk menyaksikan, mengambil pelajaran, ataukah tidak? Kalau sekedar Nabi memerintahkan mempercepat, apakah dipahami artinya tidak boleh mendatangi ya? Padahal Allah berfirman di Quran misalnya fasiru fil ardi fangzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah di muka bumi lalu saksikan, perhatikan bekas-bekas orang-orang yang mendustakan agama Allah. Itu kan perintah Allah ya. Fasiru fil ard, berjalanlah kalian di muka bumi, fangzuru, perhatikan oleh kalian kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana dahulu kesudahan orang-orang yang mendustakan Allah. Yang tersisa tinggal bangunan-bangunan yang besar, tapi orangnya kemana? Ya, habis pada akhirnya. Ya, lalu untuk apa segala kesombongan? Untuk apa segala pembangkangan? Pada akhirnya hanya tinggal tersisa bangunan-bangunan yang tidak berpenghuni, sedangkan orangnya yang mendustakan itu sudah kembali kepada Allah untuk menerima balasan. Artinya dari sini kita harus mengkaji lagi, apakah memang perintah Nabi untuk mempercepat perjalanan itu atau sifatnya haram, ataukah sifatnya menunjukkan sesuatu yang makruh ya. Karena memang kita lihat dalam ayat Quran malah Allah suruh kita untuk memperhatikan, mengambil pelajaran dari peninggalan orang-orang sebelum kita. Oleh karenanya kita dapatkan di banyak negeri di mana umat Islam masuk ke dalamnya, dan di sana ada peninggalan dari bangsa-bangsa yang ada sebelumnya, itu tidak diapa-apain. Contoh sederhana di Mesir itu dipenuhi dengan apa Pak? Situs-situs peninggalan Firaun, betul ya, sampai sekarang kan. Itu umat Islam masuk ke situ di zaman siapa Pak? Umat Islam menguasai negeri Mesir di zaman siapa? Umar bin Khattab. Panglimanya namanya Amru bin As.
Apakah ada satu bangunan yang dicolek artinya wah ini syiar apa namanya? Enggak ada. Dan kita pun hidup di negeri yang seperti itu, betul tidak? Di Indonesia, ketika dahulu Islam datang ke Indonesia, ada enggak satu bangunan yang dirubuhkan? Ya kita sampai sekarang masih melihat apa namanya Borobudur atau apalagi namanya Prambanan atau banyak lagi tempat-tempat yang lain kan begitu Pak ya. Artinya kalau itu kita mendatangi untuk sekedar mengambil ibroh, mengambil pelajaran, untuk mengambil studi bangunan, studi sejarah, apalagi mengambil pelajaran bahwa inilah ujung dari orang-orang yang mendustakan Allah, tersisa hanya bangunannya saja misalnya, saya rasa yang saya pahami itu nggak ada masalah. Ya itu nggak ada masalah kan begitu ya. Saya tidak mengetahui ada larangan secara jelas, bahkan kalau yang tadi ayat Qur'annya secara sekilas memberikan pemahaman boleh kan? Pangzuru, perhatikanlah kaifa kana akibatul mukazzibin, bagaimana ujung dari nasib orang-orang yang mukadzib. Apa itu mukadzib? Yang melakukan pendustaan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Tadi yang kedua, Bapak, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita kan kalau saya lihat tadi lebih ke arah tempat ibadah ya. Tempat ibadah. Spesifik. Pertama pertanyaan saya adalah bagaimana kalau kita ibadah di rumah yang non muslim, Ustaz? Ya kan? Baik Pak. Terus yang kedua tadi terkait disebut Prambanan atau Borobudur. Seumpama kita berkunjung ada musola gitu, tempat-tempat yang begitu, itu dibolehkan nggak sholat? Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masalah tadi kita ibadah di rumah non muslim begitu Pak ya. Allah alam bissawab ya. Hukum asalnya boleh-boleh saja Pak, karena rumah mereka tidak identik dengan apa? Tempat ibadah. Apalagi dalam keyakinan kita umat Islam ya, kita mendapatkan satu hadis yang mengatakan bahwa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Allah telah jadikan untukku bumi ini masjid dan suci. Jadi bumi seluruhnya kecuali yang dilarang ya. Nabi kan memberikan apa? Pengecualian seperti kuburan, lalu apa tuh tempat sampah, toilet dan lain sebagainya, itu dilarang. Tapi selain yang dilarang tentunya kembalikan ke hukum asal ya, bahwa bumi ini adalah apa? Masjid wa tahuran, dan juga suci, artinya bisa kita gunakan kalau nggak ada air apa? Tayammum. Kalau nggak ada air bisa kita gunakan tanah ini untuk apa? Tayammum. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pun mendapatkan penjelasan Nabi bahwa di antara perbedaan antara kita dengan ajaran agama sebelum kita, itu mereka nggak bisa beribadah kecuali di tempat-tempat ibadah mereka. Jelas tidak Pak? Kalau kita bisa outdoor, ya. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha kita di luar ruangan ya. Sholat apalagi istisqa, meminta hujan, itu di luar ruangan. Tapi kalau umat sebelum kita seperti umat Yahudi harus di sinagog. Orang Nasrani harus di apa? Kalau bahasa kita di gereja. Artinya rumah bagi mereka bukan tempat ibadah. Kalau dalam pengertian itu, jelas Bapak ya. Jadi mungkin yang harus kita pastikan lebih kepada masalah kebersihan. Lebih kepastian, lalu apa kiblat misalnya kan, dan jangan ngadep apa barangkali di situ ada salib atau apa. Kita cari ruangan yang bersih, tidak ada syiar-syiar kesyirikan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Adapun masalah tadi yang kedua, masalah mengunjungi apa namanya tempat wisata seperti Prambanan atau Borobudur dan lain sebagainya. Allah alam bisawab, kalau saya berpendapat kalau untuk tujuan studi sejarah, artinya mempelajari, menulis apa sejarah, lalu atau studi arsitek misalnya ya, tentang tata bangunan, pembangunan apa konstruksi dan lain sebagainya, itu saya rasa nggak ada masalah. Tetapi kalau hanya tujuannya apa sekedar jalan-jalan, healing atau istilahnya, lebih baik menurut saya cari tempat yang lain. Karena ini
walaupun masih terjadi perdebatan ya, sebagian orang seperti saya pernah dengar budayawan Betawi yang belum lama meninggal itu, Pak Ridwan Saidi ya, beliau berpendapat itu bukan tempat ibadah, tapi itu lebih kepada monumen orang kaya yang seperti kalau di India ada apa Taj Mahal begitu. Itu pun semacam monumen kata beliau yang dibangun ya. Bahkan kita mendapatkan satu kisah yang sangat bertolak belakang dengan pemahaman masyarakat Indonesia umumnya. Yaitu ada satu penelitian yang dilakukan oleh salah satu dosen di UIN Ciputat, ya Pak, saya lupa, Fahmi Basya kalau saya tidak salah, dosen matematik, nanti Bapak bisa cari di internet ya. Beliau bikin buku judulnya saat itu mengagetkan. Saya dulu SMA baca buku itu. Judulnya adalah apa? Borobudur Peninggalan Nabi Sulaiman. Bapak baru Borobudur Peninggalan Nabi, itu kan pendapat yang sangat apa namanya? Sangat ekstrim dan bertentangan dengan apa? Pemahaman mayoritas masyarakat kita. Tapi beliau bikin buku itu dan beliau bertanggungjawabkan. Kenapa saya bilang ini peninggalan Nabi Sulaiman? Bapak bisa cari bukunya, pasti ketemu itu insya Allah. Ya, cari di online. Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman karangan Dr. Fahmi Basya, dosen matematik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Itu diceritakan bahwa kalau kita lihat relief, apa tuh relief itu, lukisan dinding yang ada di Borobudur itu menceritakan kisah-kisah yang ada di Quran. Dari mulai kisah seorang laki-laki yang jenggotnya ditarik, itu kisah Musa dengan Harun. Ketika Musa marah melihat kaumnya menyembah apa? Menyembah anak sapi, maka ditarik jenggotnya Harun. Tauratnya diapakan? Dilempar karena kemarahan yang besar. Begitupun di relief dinding itu ada kisah tentang seorang laki-laki yang dilempar ke dalam laut, lalu digambarkan ada ikan paus yang apa? Memakannya. Itu kisahnya Nabi Yunus dan lain sebagainya, itu diceritakan di buku tersebut. Ya makanya ada daerah namanya Sleman. Itu dikaitkan dengan Nabi Sulaiman. Ada, betul Pak, ada daerah namanya Wonosobo. Wana Saba. Wana artinya hutan katanya. Saba, kaum Saba, negerinya Ratu Bilqis. Itu cocok logi atau gimana? Tapi nanti harus dibaca lagi kan, dikaji lagi. Ada Sleman, Sulaiman, Wonosobo, Wanasaba, artinya hutan negeri Saba. Karena digambarkan di Quran di surat Saba namanya, negeri Saba itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negeri yang dipenuhi dengan pohon, buah-buahan dan lain sebagainya. Lalu ketika negeri Saba itu di kemudian hari tidak lagi beriman kepada Allah, maka Allah ganti dengan buah yang pahit. Ya, itu namanya Majapahit katanya. Pokoknya nanti Bapak lihat. Nah, itu kenapa saya sampaikan itu, ya mungkin inilah yang kita katakan bahwa Bapak datang ke sana untuk melakukan studi sejarah. Ya bukan sekedar untuk apa Pak? Healing, selfie begitu. Kalau selfie saya rasa, apalagi identiknya menurut mayoritas orang Indonesia kan, saya rasa itu masih identik dengan apa? Buddha. Lebih baik cari yang lain ya, tempat yang lain. Karena kan tadi saya bilang beragama, apalagi kita berislam itu bukan hanya sampai pada titik kita hanya beribadah kepada Allah, tapi ada tuntutan kita berlepas diri dari segala bentuk apa? Peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menurut saya lebih baik cari opsi yang lain. Ya banyak kok negeri-negeri yang indah di negeri kita ini ya. Pergi ke NTB sana apa tuh, ke daerah apa itu yang kata pantainya kayak di Bali itu Labuan Bajo, atau yang di Papua itu katanya itu kerajaan Islam juga itu Pak. Raja Ampat itu sejarah Islam. Kalau Bapak baca sejarah Raja Ampat itu raja-raja Islam. Atau pergi ke yang saya dengar Wakatobi apa? Wakatobi itu di daerah Sulawesi Tenggara Pak ya. Itu kan indah banget. Orang saya punya teman-teman dari sana, satu angkatan dulu di kampus main sana Wakatobi. Sholat. Ini masalah baru lagi sholat ya. Jadi di lingkungan itu ada masjid.
misalnya. Ya sama kayak kita sholat Istiqlal, sebelahnya ada katedral. Ada bahkan ada terowongannya, Pak. Ada terowongan persahabatan. La haula wala quwata illa billah. Sebenarnya bukan terowongan persahabatan, mereka nggak punya parkir ya. Istiqlal ada parkirnya kan. Saya lihat sebenarnya itu bukan terowongan apa? Persahabatan, tapi terowongan parkir. Allahu a'lam bishawab. Artinya ya sama aja, kalau sini ada masjid, sebelah ada gereja misalnya. Boleh gak kita sholat sini? Ya nggak ada masalah begitu. Allah a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau nanya 10 pertanyaan boleh Ustaz? Berapa? 10. 10. Enggak. Enggak. Japri. Jadi hal yang menarik di sini mengenai syirik Ustaz. Mengenai Syirik. Ya. Saya mau nanyakan yang pertama, apa arti sesungguhnya syirik itu? apa sesungguhnya Arti syirik. arti syirik? Ya. Terus yang kedua, kalau syirik yang nampak itu kita bisa pahami dan bisa kita hindari. Yang nampak. Yang nampak bisa kita hindari, kita bisa pahami. Tapi yang syirik yang tidak nampak ini Ustadz, Yang harus kita perhatikan. ya itu ya dalam yang pertama, apakah keakuan ini termasuk syirik? Maksudnya Apa keakuan? keakuan, misalkan Iya, di rumah, kalau dalam bahasa Arab. di rumah kita sebagai bapak kan, ini tanpa bapak kerja kalian nggak bisa makan, ini apakah itu termasuk syirik? Ya, berikutnya hal-hal yang menyibukkan diri dengan melupakan mengingat Allah, apakah itu syirik juga? Menyebabkan kita berpaling dari ibadah. Iya, misalkan tani sibuk dengan pertaniannya gitu, Pedagang sibuk dengan pedagangnya, perniagaannya. sehingga lupa mengingat Allah. Baik. Terus yang Saya rasa berikutnya, cukup, Pak. satu lagi Pak, satu lagi. Satu lagi. Kan ada kata apa namanya? Hanya Allah yang bisa memberi manfaat dan mudarat, ya kan? Dan hanya meminta kepada Allah, berharap kepada Allah. Iya. Nah, apakah kalau kita memohon doa kepada ustadz, kepada anak yatim, Apakah itu masuk kategori syirik? syirik? Terus bila misalkan ada teman atau keluarga yang sedang umroh, sedang ziarah ke makam Rasulullah, kita mohon sampaikan salam, apakah itu syirik juga? Baik. Yang pertama, apa itu syirik? Syirik itu sederhananya ya sekutu. Ya, beliau adalah sekutu saya. Bahasa Arabnya syarikun, syarik. Ya, syarik artinya sekutu. Ya, manusia boleh bersekutu, Pak. Bahkan kita harus bersekutu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Tetapi Allah tidak bisa memiliki sekutu karena Dia Al-Ahad. Ya Al-Ahad. Maka definisi sederhana dari syirik itu adalah menduakan Allah. Menduakan Allah luas maknanya. Bisa meyakini bahwa Allah itu dua, berbilang seperti Nasrani, atau bisa meyakini bahwa ada sesuatu yang harusnya hanya dilakukan oleh Allah, dilakukan oleh selain Allah. Misalnya, Allah penguasa alam semesta, tapi orang bilang enggak, kecuali pantai selatan. Itu Nyi Roro Kidul. Jadi, alam semesta ini dikuasai oleh Allah kecuali pantai selatan. Itu Nyi Roro, atau kecuali pohon itu tuh, pohon duku. Kalau itu lain lagi, ada penguasanya khusus. Itu bentuk kesyirikan. Atau mempersembahkan sesuatu yang harusnya itu hanya milik Allah, ya, harusnya hanya milik Allah, misalnya penyembelihan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah syirik yang tersembunyi? Syirik tersembunyi banyak. Salah satunya riya. Riya itu artinya apa? Syirik yang tersembunyi karena dia munculnya di dalam hati, yaitu seseorang beribadah kepada Allah, kemudian di pertengahan dia perbagus ibadahnya, dia perlama ibadahnya karena ingin mendapatkan pujian. Itu pun syirik, tapi namanya syirkul khafi. Apakah rasa seorang ayah di dalam keluarganya, kalau bukan karena ada saya, kamu nggak akan bisa apa-apa? Apakah itu masuk ke dalam syirik yang tersembunyi? Iya.
Kalau dalam bahasa Arab itu ucapan laula fulan, kalaulah bukan karena dia, nggak akan begini. Saya bilang ke Mas, Masya Allah Pak, kalau bukan karena Bapak, saya nggak mungkin bisa kerja di sini. Itu hati-hati. Itu dalam Islam masuk kategori apa? Syirik kecil. Syirik namanya syirik khafi. Ya, seseorang berkata, kalaulah bukan karena soang, rumah kita udah kemasukan maling. Tahu soang Pak? Yang kalau ngelihat orang disodok begitu. Ya, zaman dulu kita kecil paling seneng kita bercandain apa? Soang begitu. Di sini ada juga Pak. Iya. Jadi soang. Jadi kalau itu kan sengaja dibuat untuk jaga rumah kan begitu ya. Kalau halamannya luas ditaruhin soang, orang masuk ngok gitu, dikejar-kejar. Orang nggak boleh bilang untung ada soang. Kalau nggak ada soang, rumah kita udah kemasukan apa? Itu hati-hati. Itu terdengar sederhana, tetapi itu masuk ke dalam syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Ya. Apalagi tadi yang terakhir. Oh iya, meminta doa kepada ustadz ya. Kalau maksudnya bahwa kita menyangka keimanan dan ketakwaan si ustadz akan mendatangkan satu kemungkinan besar doa dikabulkan, gak ada masalah. Saya misalnya datang ke orang soleh, saya bilang Masya Allah Syekhuna, engkau adalah syekh kami, engkau orang yang, tentunya saya mendatangi dia karena saya tahu imannya bagus, takwanya bagus, doain saya biar saya cepat sembuh. La ba'sabi. Nggak ada masalah itu. Sebagaimana dahulu Nabi mendatangi para sahabat mendatangi Nabi. Ada yang matanya sakit, ada yang masih ingat Bapak ada riwayat seorang wanita yang kerjanya di masjid, menyapu masjid ya. Kalau istilah sekarang marbot masjid. Lalu dia datang ke Nabi mengeluh karena dia apa? Atasarra apa namanya yang suka penyakit ayan ya, suka ayan. Lalu wa inni atakasyaf, setiap kali penyakit ayanku itu kambuh, auratku tersingkap. Lalu Nabi kan bilang, aku doain kamu sembuh, tapi kalau kamu sabar bagimu surga. Surga ya Rasulullah. Surga aja kalau gitu. Nggak apa-apa, nggak usah didoain, yang penting surga. Tapi ada satu permintaan, doain agar nanti kalau penyakit saya kambuh, aurat saya nggak kesingkap. Luar biasa. Nggak apa-apa saya penyakitan begini, tapi kalau saya lagi kumat itu sakit saya, aurat saya jangan sampai apa? Kesingkap. Padahal kalaupun kesingkap dosa nggak? Enggak, karena dia nggak sadar. Tapi begitulah keimanan. Kalau dia sudah masuk ke dalam hati, akan menjadi sesuatu yang kokoh, luar biasa. Jelas atau tidak Pak? Allah a'lam bishawab. Saya rasa insya Allah sampai di sini. Ketemu lagi berarti awal Maret. Masih dapat ya sebelum Ramadan. Belum Ramadan. Saya kan di Sabtu pertama ya. Saya Sabtu pertama. Pak Ges yang mana? Yang hubungin saya namanya Pak Ges atau Pak? Gus Cip. Berarti ini ningrat ini. Darah biru. Kalau ada gus-gusnya darah biru. Alhamdulillah. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah berikan kita taufik untuk istiqomah beramal ibadah. Ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.